kita bicara malam ini tentang motivasi, tentang motivasi yang saya kira sebuah topik yang paling paling sangat dibutuhkan kalau kita sebagai pendidik, sebagai pengajar. Saya juga alhamdulillah masih menjadi seorang guru ya dari tahun 2006 lah secara formalnya ya, 2006 ya sifat ketika sebagai guru. Saya matematika SMP, SMA, jadi dosen juga. Sekarang ngajar guru-guru SD, sekarang ngajar guru-guru matematika di komunitas sekolah Grow Thinking School, beberapa sekolah, kebanyakan SD ya. Uh, saya coba untuk menyampaikan materi ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kan bisa nyapa satu persatu ya, waktu terbatas dan banyak juga ya. Sebelumnya saya nonton sebuah video. Jadi ini salah satu video yang cukup menjadi inspirasi bagi anak muda di Jesse Watson, seorang anak muda remaja ya, anak muda Australia yang dari kecil dia bermimpi untuk menjadi orang termuda yang bisa mengelilingi dunia dengan perahu layar, perahu motor. Ya panjangnya sekitar 9 meteran, kecil, dan dia punya mimpi dan yakin sekali bahwa dia adalah orang itu. Makanya dia dari kecil berusaha mewujudkan mimpi sampai akhirnya di usia 16 tahun dia mencoba untuk berlayar di dunia dengan orang Australia. Kita lihat videonya. Live from Melbourne, this is 7 News with Jennifer Kite. Good evening. After 210 days and 23,000 nautical miles, teenage sailor Jessica Watson is tonight finally on dry land after sailing into Sydney Harbour. Seven's Paul Caddack is there, and Paul, what an amazing reception. That's right, Jen. 10 hours for me, but it's been 210 days, Jessica. But she's done it, achieved her dream, sailed around the world solo at the age of 16, youngest ever. Now, the yacht she did it in, Pink Lady, is on temporary display here at the National Maritime Museum, part of Australia's history. Sunrise on a Saturday, but one Australian major wasn't sleeping in. I had a couple of hours sleep, but I think I'm running on excitement. Jessica Watson getting her Pink Lady ship shape for a triumphal entry into Sydney Harbour. Way offshore, she was joined by a growing armada of supporters. Boats, big and small, aircraft, also small and big. It's just all building up. So, plenty of boats around me, and there's more and more boats joining us. Inside the harbour, another armada was gathering, but it had to wait. Jess was running late, 2.5 hours, as it turned out. I got slowing actually north Sydney a little bit, and at the moment I'm actually beating my way back southwest, into the wind and to Sydney Harbour. Crowds gathered on shore, at the Opera House, kept watch from Farm Cove, on ferries, the harbour bridge. Her mum fretted, as only a mother can. She's in shorts out there, can you believe it? At 1:45, a kilometre to go. This is very punishing for the young girl. You can see her on deck there now. Then finally, at 1:53, she's done it. After 210 days and 23,000 nautical miles, Jessica Watson has sailed around the world. Authorities battled to keep sightseers back. She gets changes and things for clothes, and she just put the washboards in and told everyone not to look. Now others could come aboard. Customs and fellow solo sailors Jessie Martin and Mike Perrin. I'm completely overwhelmed. I just don't know what to think and what to say at the moment. So it's all a bit much. Paul Caddack, 7 News. There were tears of joy and just a few wobbles as Jessica got her land legs back. Speaking to a crowd of more than 10,000, she encouraged young people to find a dream and work hard to chase it. She'd spent so long battling with every fibre to stay on board this boat
letting go was a little hard. Into the arms of mum and dad for an embrace that was 7 months in the making. And when they finally unwrapped, having hardly used her legs, she was a little unsteady. Then she was off to catch the very last wave of her journey. The wave of adulation and admiration from this Opera House crowd. The official greeting on behalf of the nation and the state of New South Wales by both the Prime Minister and then the Premier, Christina Keneally. Once that ceremony was finished, Jessica was then to go off to have a half an hour with her family, some time just to be one-on-one in private, without cameras, without officials, without any media or anyone watching, just some quick and intense catch-up time before she then had to go and front the press conference, a 30-minute press conference just around the corner here on the east side of the Opera House, where she will be barraged by questions from a media that has been dying for this moment for 7 months. It was a truly extraordinary moment as she stepped down here, a hero's welcome and a fitting one. Started out as something with a personal challenge, and it's become so much more, and it's amazing to be able to share it and inspire other people. Jessica had ventured into the unknown as an unknown, today a genuine Australian idol. You may feel a little wobbly on your feet just now, but in the eyes of all Australians, now stand tall as our newest Australian hero. You know, at 16 years old, you are a hero for all young Australians. You are a hero for all young Australian women. You do our nation proud. Our community is at its best when we come together, whether it's to overcome a challenge or to celebrate human achievement. And today we celebrate yours. You have inspired us. You have reminded us what is all possible. You have reminded us to follow our dreams. And this is what you have given to Sydney today, a wonderful gift. You see on this harbour our way of saying, thank you, Jessica, thank you, and welcome home. After so much solitude, she was today at the other extreme, the centre of a sea of humanity and good wishes. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. At her press conference, a glimpse of the stuff that got her here. Times are tough, when the chips are down, when you're feeling like it's all too hard. How did you pick yourself up and keep going? Yeah, well, the first question, how do you do it? I mean, it's not an easy question to answer, but, you know, there's so much involved, a great support team, well, you know, the practice, the adventures beforehand. But I think is that what you really need, the only thing you really need is just the passion. You've got to believe in it. If you want something, you can find a way to make it happen. And the thing, I suppose, in the tough times is having tough things. Like the day I sailed in after the collision, and holding my head high with the critics, I always look back on that day when things were tough, when it was a storm, lockdown, or something, not great was happening. I was lonely or anything. I always look back on that day and, go, well, I held my head high then, I can do this. And, failing that, it was always the boys did it, so can I. How daunting was it for you as you sailed in through the heads this afternoon? It would start with, obviously, I mean, it was, I didn't get much sleep last night and it was a busy morning with shipping and tacking back and forth. And I'm very sorry to keep everyone waiting, but I honestly had an absolutely amazing sail today. But it was daunting. It was just so overwhelming. I haven't seen a person for almost 7 months, and suddenly there's just people everywhere, faces, so much colour, so much noise, so much everything. All I've seen for so long is just empty waves. So it was just amazing and very overwhelming, because at the same time I'd achieved what I set out to. What are you looking forward to most when you come back home? Jog on the beach, Mooloolaba. I'm definitely looking forward to seeing Mooloolaba again. What was the best moment of the entire journey, would you say? Yeah, that's a tough question. What was my favourite part? Because obviously, Cape Horn and today was absolutely amazing. But I think the thing that I love most about it was just the everyday, simple
life just sailing along, just getting a kick out of the small things, I suppose. The big things are amazing, but the thing that I really loved is just just enjoying the simple things and taking in the wind and waves. What do you have to say to young women your age that are aspiring to do such amazing things that you've just done? Yeah, well, it's really simple. I mean, it's just, you just got to believe in it. Anything really is possible if you want it enough and you put the effort in, and whatever it is, you can do it. Go for it. What other adventures might be in store for you? Climbing Mount Everest? Any other adventures around the world? No, I'd definitely love to do a bit more sailing. There's a ton of sailing and some possible racing that I'd love to get into. But for now, I'm really just happy to do some more slightly normal things, have quite a few years, finish school, that sort of thing. And we'll see where the sailing takes me after that. Teenagers come in for a lot of flack in general for sort of being regarded as being shiftless individuals with no direction. What do you say to people that are critical of your generation? I'm sorry, you got to listen to everyone, the critics. But I think the main thing is that, right from the beginning, the people who were well informed about the trip, weren't critics. It's just a matter of knowing about the preparation that we did put in place. It wasn't a crazy risk. It was actually very carefully planned the whole way through. And obviously, a lot of people didn't realize that, and it took, succeeding to find that out. But we had every chance. I set off with every chance of succeeding. I mean, there were still huge variables, the weather, you can't control that. But the things that we did, to minimize the risk was, it was a lot. We put a lot of effort into that. And for those who questioned her record attempt, if I haven't sailed around the world, I'd be lost as to what I've just spent the last 7 months doing. 7 months ago, Jessica Watson was a little-known Queensland teenager. Today, experts say she's her own international brand. The only thing you really need is just the passion. You've got to believe in it. If you want something bad enough, you can find a way to make it happen. Chris Reason, 7 News. What an achievement. Ya, jadi profil Jessica Watson itu adalah profil dia remaja yang bisa dijadikan contoh panutan ya. Sekarang bagaimana dia membangun mimpinya dari kecil ya, dan dia konsisten yakin dengan mimpi itu. Kata dia kan tadi di akhir, cukup nggak perlu jadi orang istimewa, nggak perlu berbakat, kita cukup punya kemauan, punya mimpi, dan kita kerja keras untuk mencapai mimpi. Akan dibuahkan ya seorang disleksia, bayangin. Maka ya orang normal apalagi. Dan anak ini perempuan, bayangin aja keliling dunia naik perahu sendirian ya, dan tidak boleh mendarat dalam waktu selama 7. Dia mengorbankan segalanya, tapi dia menyenangkan. Nah, nanti materinya kan dari sini ya. Ya oke. Dan makanya saya kasih materi ini bagaimana membangun motivasi jangka panjang, karena itu yang dia miliki, dan semua orang-orang sukses yang lain, termasuk semua perusahaan-perusahaan yang sukses, mereka memiliki motivasi jangka panjang, bukan motivasi instan ya, yang sesaat, tapi motivasi jangka panjang. Nah, masalah motivasi anak yang tidak termotivasi itu menjadi masalah klasik. Semua guru mengalami itu di seluruh dunia, termasuk guru kelas, guru bimbel, semua mengalami hal itu di kelas kita. Karena itu menjadi bagian dari tugas kita sebagai tutor, termasuk bimbingan belajar ya, tutor bimbingan belajar juga sama. Bagaimana sebenarnya setengah jalan kita itu sudah selesai kalau kita bisa membangkitkan motivasi. Karena kuncinya di situ. Ketika apinya sudah terbakar ya, semangatnya sudah on gitu ya, kita gampang nariknya itu. Tapi kalau selama itu belum hangat ya, mereka belum siap untuk diajak berlari ya, maka akan sulit, dan akhirnya kita sendiri justru tidak menikmati ya pembelajaran. Nah, kita seringlah melihat anak ya, seorang anak yang dia ketika ada challenge ya, ketika ada masalah, dia tidak bisa melewati, dia jatuh ya, dia melukai diri, melukai yang lainnya. Sementara di sisi lain ada anak yang dia memiliki ketahanan ya, dengan bulian, ejekan, masalah ya, kesulitan, dia mampu menghadapi itu semua. Anak ini adalah anak yang memiliki resilience, memiliki ketahanan.
anak yang ketahanan lah yang akan memiliki motivasi jangka panjang. Seperti anak apa yang kita inginkan pasti seperti ini ya, yang ceria, selalu bersemangat, mudah mencerna pelajaran, akhlaknya juga baik, belet, gigih, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan lain-lain. Pasti kita ingin anak kita seperti itu semuanya kan. Dan itu hanya ada di alam mimpi gitu. Dan itu hal yang ya hampir mustahil. Karena itu pasti fluktuatif ya. Tapi bagaimana apa? Ya minimal kita bisa meminimalisir itu. Ya. Bagaimana kita ada perbedaan. Jadi, pelatihan ini bukan untuk menghilangkan masalah kita karena tidak mungkin ya. Tapi minimal ada perbedaan sebelum kita ini sebelum ini dan setelah ini insya Allah ada perbedaan dan itu yang kita harapkan terus kita bisa memperbaiki performa kita ya di kelas-kelas kita. Nah ini sebagai sebuah ilustrasi ya, ilustrasi anak yang memiliki masalah, anak-anak yang tidak bisa menghadapi masalah dengan anak-anak yang sebaliknya, dia sudah melihat dunia dengan indah. Dia bisa menikmati hidup. Dia bisa memiliki visi yang jauh ke depan ya. Kita lihat diibaratkan seperti itu. Bahwa anak yang tidak bisa menghadapi itu seperti dia menghadapi tembok ya. Tembok masalah, kemarahan, kegagalan, kelemahan, masalah keluarga, dan yang lainnya. Sementara anak yang resilience memiliki ketahanan, dia ada di tempat lain. Dia sudah melewati tangga-tangga dalam membangun motivasi. Jadi, membangun motivasi itu tidak instan. Balikan telapak tangan, pencet tombolnya, lalu tiba-tiba dia termotivasi. Itu ada tahapannya. Ya. Dari mulai what did I do today to stop the crash and how can I repeat? Ya, bagaimana dia untuk menghentikan kegagalan dan bagaimana dia bisa mulainya. Bagaimana anak itu bisa menunjukkan diri dia yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa melindungi dirinya ya dalam situasi yang tertekan. Lalu bagaimana dia bereaksi ya ketika seseorang mencoba untuk memukulnya ya, untuk memukul dia mundur ya, untuk bisa menghantam dia, menggagalkan dia ya, dan dia tahu apa yang akan memotivasi dia dan seterusnya ya. Jadi dia melewati tangga-tangga yang ini nggak akan saya bahas karena akan banyak waktunya, mungkin nanti bisa di lain kali aja ya. Nah, apa sih kalau kita ringkas ya, sebagai guru, yang pertama kita lakukan untuk bisa membangun motivasi siswa itu, yang pertama adalah relationship, ya, yaitu hubungan. Jadi, nah kita lihat ya, sejauh mana kita bisa menjalin hubungan dengan anak-anak kita di kelas kita. Sederhananya lah, kita hafal nggak sama anak-anak kita di kelas? Kalau nggak hafal, ya baru-baru membangun hubungan, ya itu masih sangat jauh sekali, panjang gitu kan, dan juga banyak hal yang mengindikasikan bahwa kita ini punya hubungan yang baik. Di antaranya kita mengenal detail anak itu, ya. Nah ini kan baru-baru mengenal detail, namanya aja kita nggak ingat misalkan. Apalagi kalau guru laki-laki ya masuk ke kelas perempuan gitu ya, awat. Itu biasanya susah ya ngapal lama itu karena mirip-mirip kayak jilbab. Kalau di kelas laki-laki kan kelihatan rambutnya, jadi kita agak gampang ya menghafal itu. Tapi itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita mengenal anak kita, ya, itu adalah menjalin hubungan dengan mereka, itu bagian awal. Bagaimana kita untuk memotivasi mereka nggak akan bisa terbuka menerima orang lain ya, yang dia tidak kenal gitu kan, yang dimana dia tidak percaya. Untuk dipercaya kita harus menjalin hubungan sampai
ya kita tahu masalah pribadi dia gitu, termasuk eh, kesukaan dia, ya hobi dia, minat dia, gitu. Momen-momen spesial dia. Nah, itu lebih banyak kita tahu itu kan lebih baik. Pak, gimana? Saya kan guru bimbel, ketemu aja kan paling pas belajar saja. Ya, kita bisa cari tahu ya ke wali kelasnya ataupun ke temennya. Kita ada waktu kan sebelum ngajar itu misalkan berapa menit, 5 menit, 10 menit kita bisa ngobrol dulu tuh. Bisa ngobrol informal ya, jalin keakraban. Kita buat planning gitu ya, misalkan setiap pertemuan saya harus mengenal 3 anak deh secara dekat ya. Lalu pertemuan selanjutnya kita juga mengenal anak yang lainnya ya. Terus seperti itu. Sampai kita tahu tahu persis ya anak-anak ini siapa ya, apa masalah mereka gitu kan. Karena anak-anak kita itu nggak sama ya. Di depan mata kita itu anak-anak seperti tidak sama, tapi bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki masalah yang serius. Ada yang mungkin dia ada masalah dengan orang tuanya, misalkan ya. Dia juga ada masalah dengan teman kamarnya, ada dia masalah apa dengan gurunya ataupun dengan siapa, kita tidak tahu gitu kan. Jadi apa yang ada di hadapan kita itu, anak-anak kita itu beragam ya. Ya seperti lautan yang dalam. Kita tidak tahu mereka itu seperti apa di hati mereka atau di kepala mereka. Kita nganggapnya semua sama kadang ya. Dan tidak mau tahu. Yang penting ya mereka hadir di kelas dengerin saya ngajar. Padahal ya kalau kita jadi mereka kita akan merasakan ya. Ketika hati kita tidak hadir di kelas dengan masalah yang kita miliki, masalah kepercayaan diri, masalah ketidakyakinan bahwa saya bisa mengikuti pelajaran di kelas, masalah ketidakpercayaan pada kita dan sebagainya, maka dia nggak akan bisa mengikuti itu. Dan banyak kan masalah itu adalah masalah hubungan, ya, masalah hubungan, masalah relationship, ya, apalagi di boarding, apa biasanya itu kan anak-anak punya masalah ya, di kamar, misalnya. Jadi itu juga akan mempengaruhi performa dia, itu akan mempengaruhi mentalitas dia juga. Ya. Jadi penting sekali kita untuk menjalin relationship ya dengan anak kita. Ya, ilustrasinya seperti inilah ya. Masalah hubungan itu kan bisa di sekolah, masalah di rumah juga ya, masalah keluarga. Saya ketika di Asipa banyak ya menemukan kasus-kasus. Ketika anak bermasalah, ketika ditelusuri, oh ternyata orang tuanya cerai. Oh ternyata apa ya dia dibesarkan single parent ataupun ada masalah apa. Dulu ada anak apa yang melanggar terusnya karena disuruh ibunya ya bawa HP dan sebagainya. Jadi ada latar belakang. Ketika kita melihat anak kita malas, murung, ya bermasalah itu nggak langsung naik darah, gitu kan. Kita nggak langsung, ya mana sih anak kita? Tapi kita mencoba meraba ya apa gitu kan, kenapa dia begitu? Gitu kan. Maka kita coba ya, lakukan pendekatan ya sebisa kita ya. Nah, ini beberapa contoh ya, bagaimana kita bisa membangun hubungan, banyak lah ya kasusnya, tapi ini adalah salah satu caranya. Embrace their individuality, itu kan. Look for the positive every day. Kita harus lihat hal-hal yang positif. Ya. Pastikan ya mata kita itu light up ya, bersinar ketika bertemu dengan mereka ya. Jangan murung ya, baut gitu ya. Apalagi marah, ya kesel, itu kan ini kelihatan. Kita coba kondisikan ya. Mood kita itu ketika mengajar itu moodnya positif gitu ya. Kita tunda dulu deh masalah kita. Gitu. Ketika ada di kelas kita harus tersenyum ya, ceria. Remember little thing about their life. Nah ini yang sangat penting. Dan ini eh, saya rasakan sangat-sangat kuat pengaruhnya ya. Kita tahu hal-hal detail terkait dengan anak gitu ya.
tentang kehidupan mereka. Kita tahu dia ulang tahunnya kapan ya. Kita tahu anak ini kemarin dapat juara apa. Kita kasih selamat. Dan itu surprise. Ya. Jadi surprise kita itu ketika dia kaget bahwa kita mengetahui yang dia nggak nyangka itu akan menambah trust pada kita. Dan saya merasakannya dulu. Jadi saya selalu nyari-nyari info tentang anak-anak, terutama anak-anak yang bermasalah. Cari info ketika anak cowok misalkan ketika tim bolanya menang, saya kasih selamat ya. Kalau itu wow ya, dia langsung moodnya itu positif ya. Dia merasa CS sama kita gitu kan, karena menyukai tim bola yang sama. Kalau yang kalah jangan ya, give special responsibility, berikanlah perhatian yang spesial. Terus greet my name, greet by name every morning. Ya. Sapa mereka satu persatu, sapa namanya ya. Jangan sampai kita mengatakan, kamu siapa yang namanya? Aduh, nah, jangan sampai begitulah. Ya, itu luka hatinya ya. Luka itu anak. Ketika kita, apalagi setelah sekian pertemuan 2 bulan 3 bulan, kita masih nggak ingat nama itu, ya kita rasakan sendirilah. Ketemu orang udah lama, terus dia nggak tahu nama kita, kan bagaimana perasaannya. Jadi jangan sampai. Jadi usahakan nih pertemuan pertama itu langsung hafal. Jadi pertemuan pertama langsung melatih hafalan anak-anak kita ya. Ada banyak cara lah menghafal nama itu dengan diasosiasikan ke ciri khas anak-anak tersebut misalkan. Atau mereka suruh ngomong, suruh cerita, lalu kita dan pertemuan selanjutnya kita sudah bisa menyapa mereka. Invite student to eat lunch with you. Ya kita bisa bawa makanan, surprise, misalkan ketika ngajar apa kayak ya nggak usah mahal-mahal ya. Don't take to day personally. Feel literacy something ya apa kita manusia biasa kita tunjukkan apa ya kemanusiaan kita ya kelemahan kita kekonyolan kita ya kita bisa bernyanyi dengan mereka kita bisa bercanda dan sebagainya nggak usah jaim gitu ya kita tunjukkan bahwa kita juga manusia biasa ya dan sama dengan mereka ketika kita bisa sama dengan mereka frekuensinya ya bisa maka mereka akan lebih menerima kita ya. Tapi ketika kita menunjukkan kita ini seperti manusia sempurna gitu ya, dan mereka merasa nggak ada sedikit kesamaan dengan mereka, bisa mereka susah untuk dekat ya. Kita tunjukkan aja kesukaan mereka, kita juga suka. Anak putra bola misalkan, anak putri apa drakor apa gitu ya, misalnya kan suka ini ya. Go to sport game or PPT ya, itu mungkin nggak susah ya kalau kita guru bimbel. Apalagi when you pass up, tell them you care about them. Ya, tunjukkan kita peduli ketika ada misalkan anaknya, anak yang orang tuanya meninggal, kita kasih ucapan belasungkawa, sebagainya. Yang kedua ya, tadi kan relationship hubungan. Yang kedua itu adalah relevance. Ini relevan. Relevan itu dibagi dua ya. How are my choice today impacting my future? Bagaimana pilihan kita hari ini bisa berakibat kepada masa depan kita? Dan how do we engage our student? Bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak kita dalam pembelajaran. Jadi relevan itu perpaduan, ya, gabungan. Ada koneksi, ada hubungan, ada keselarasan antara keinginan siswa dengan keinginan kita ya sebagai tutor. Antara tujuan siswa dengan tujuan kita ya. Antara target anak-anak kesukaan anak-anak ya siswa dengan kita ketika itu terjadi sinkronisasi sejalan maka insya Allah akan melahirkan motivasi ya akan melahirkan ketahanan resilience ya. Nah, how are my choice today impacting my future ini memperkuat visi ya dan menghubungkan cara kita relevan dengan cara mereka. Kita kalau bahasa dia mengajar itu masuk ke dunia mereka. Ya, dunia mereka apa sih? Omongan mereka apa sih? Obrolan mereka apa sih gitu ya. Lalu bawa mereka ke dunia kita. Ketika sudah masuk bawalah ke dunia kita. Terus ya kita harus buat
ini apa harus buat sebuah kesepakatan gitu kan, arah kita, target kita itu di kelas apa sih gitu ya. Anak maunya ke titik A, kita ke titik B, maka itu nggak akan nyambung ya. Maka perlu keselarasan, perlu kesamaan, kita mengejar tujuan yang sama ya. Terus untuk terlibat ya kita bisa ya menggunakan istilahnya tools ya. Tools itu bisa banyak hal. Bisa musik ya. Kita apa ini salah satu juga apa ya hal yang bisa mencairkan suasana, bisa apa bernyanyi lah itu ya, bisa menciptakan hubungan lah, menciptakan hubungan relevansi apa antara mereka dengan kita gitu. Aktivitas cerita, kita bisa cerita ya. Kita bisa cerita dan ya syukur-syukur itu terhubung dengan siswa ya. Cerita apa saja sehingga anak merasa ih sama gitu kan ya, misalnya dengan kondisi mereka ataupun apa yang lainnya ya, bisa metafora media dan teknologi. Nah, ketika ketika kita bisa menjalin hubungan dengan siswa ya, bisa kita bisa mendekat, bisa mengambil hati siswa dan terjadi relevansi ya, terjadi apa irisan, terjadi titik temu antara keinginan mereka ya, terus juga emosi mereka, perasaan mereka dengan keinginan kita ya, maka akan melahirkan resilience, yaitu ketahanan mental, ketahanan motivasi. Maka ya selama dua hal ini tidak terpenuhi ya nggak akan ada resilience ya. The resilience adalah the ability to bounce back when you have every reason to shut down, but you fight on. Jadi kemampuan untuk bangkit ketika kita punya setiap alasan untuk shut down ya, untuk berhenti ya, tapi kita terus berjuang ya. Itulah disebut dengan resilient. Jadi bukan yang terbebas dari masalah, tapi anak yang selalu bisa bangkit ketika dihantam masalah. Anak yang setiap apa dia selalu punya cara untuk mengatasi masalah dan dia selalu optimis ya. Seperti tadi cerita Jesse Watson itu, dia mengatakan ya masalahnya banyak kan. Jadi apa? Dan itu ya hal yang harus dia lalui. Jadi dia dikritik ya, dia juga dilemahkan mentalnya bahwa nggak mungkin itu bisa dilakukan. Udahlah, gitu kan, nggak usah neko-neko. Tapi dia kekeh ya, dan dia menjadikan itu sebagai masukan. Ya. Dan akhirnya dia berhasil ya mewujudkan impiannya. The ability to bounce back when you have every reason to shut down, but you fight on. Silent people have both tapped and untapped reserve, enabling them to overcome untapped as they face setback, challenge, and fear of daily life. Ini sebagai gambaran ya terkait dengan perjalanan motivasi ya, perjalanan hidup ya manusia ya, diibaratkan dengan air ya. Jadi air itu punya dua sisi ya, bisa menjadi kebaikan. Kita minum ya buat mandi, mengairi sawah ya, bendungan sehingga jadi pembangkit listrik, dan juga bisa negatif, bisa menyebabkan banjir ya, bencana alam dan sebagainya. Apa ya, anak-anak yang tidak memiliki resilience itu bisa diposisikan ya, mereka ini ada di zona flood ya, zona banjir ya, mereka itu ada zona banjir dan ya harus ditolong ya. Harus kita tolong agar dia tidak kelelep ya. Maka 3 kunci ya, untuk ya membangun relationship ya, one up relationship, hubungan satu ya. Jadi bukan hubungan dengan
kelas secara umum, tapi dengan satu-satu kita harus menjalin hubungan dengan satu persatu anak, bahwa mereka itu spesial, bahwa kita mengenal mereka, yang berhubungan dengan mereka satu persatu. Yaitu yang pertama adalah you have value and worth because of who you are, yeah. Not because of accomplishment or failure. Jadi kita menanamkan pada anak bahwa kamu ini bernilai, itu kan, tanpa syarat, tanpa syarat. Dia mau anak yang berprestasi, mau yang tidak, anak miskin, anak kaya, dia anak yang patuh, anak yang membangkang, anak yang bagaimana, kita harus respect pada mereka, menanamkan sikap menghormati mereka. Yang kedua, you are the expert on yourself. Kamu adalah ahli dirimu sendiri. Jadi kita tanamkan pada anak-anak kita bahwa ya mereka yang paling tahu tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka yang paling tahu seperti apa ya diri mereka, sifatnya, kelemahannya, kelebihannya, dan sebagainya. Yang ketiga ya, look at your positive attribute. Dan lihatlah sisi positif diri kalian gitu, pada anak-anak kita itu. Dan kita fokus untuk kepada nilai-nilai positif anak. Jadi kalaupun ada anak yang banyak catatan negatifnya, lihat ada nggak sisi positif anak itu, maka fokuslah ke situ ya. Maka fokuslah ke sisi positif. Nah, kata Abbas As-Sisi ya dalam bukunya Rahasia Mendidik Anak itu adalah didiklah kebaikannya, maka keburukannya itu akan lenyap. Jadi kalau anak misalkan nakal ya, terus dia jago basket, maka fokuslah mendidik basketnya itu, maka keburukannya itu akan menurun ya, dan mungkin akan hilang. Dan itu saya melihat sendiri dulu di Asipa ya, salah satu ini ya guru legend nih Pak Marusin, beliau spesialis mengenai anak-anak bermasalah ya, anak putra terutama kan, dan mereka senang main basket, itu dimanfaatkan dan berhasil. Jadi kalau kita hanya fokus ke negatif, maka anak akan semakin negatif. Tapi kalau kita fokus ke positif, maka carilah di kelas kita ketika ada anak yang kurang kooperatif, lihat apa sih kebaikan dia, apakah dia pintar ngomong misalkan ya, atau dia jago apa, jago nyanyi misalkan, maka kita bangkitkan positifnya itu. Maka dia akan punya kebanggaan, punya citra positif ya pada dirinya sendiri, maka dia juga akan gampang lah untuk bisa kita dekati. Jadi apa sih artinya, maknanya? Unconditional acceptance ya. Jadi penerimaan tanpa syarat. Kita nggak ada syarat. Semua anak kita perlakukan dengan baik. The ability to look past the imperfection and still but I believe in you. Saya percaya kamu. I care about you. Saya peduli denganmu. Jadi tunjukkan dengan mata kita bahwa kita percaya kepada mereka ya. Jangan tunjukkan pandangan sinis ya, apalagi melecehkan ya, nyinyir gitu. Tunjukkan sikap yang positif. Yang selanjutnya, give respect to the student, berikan respect, hormati ya anak-anak kita. I know of your great potential. Give them a sense of power and control, creating an even playing field so they feel they are equal in the relationship. Jadi kita intinya mah harus membuat anak kita dia merasa sama dengan yang lainnya, memiliki kesempatan yang sama dan diberi penghargaan yang sama. Karena kadang ya merasa tidak diterima ya, perasaan merasa diri dianggap lebih lemah dari yang lain, itu justru akan lebih membuat anak itu negatif. Makanya kalau di kami itu di Growth Thinking School itu haram hukumnya memajang nilai anak gitu ya, semuanya kan. Jadi cukup anak-anak yang bisa makan 10 besar, 5 besar ya, tapi untuk yang semuanya di keep gitu ya. Tapi tetap
guru punya penilaian sendiri secara pribadi pada anak tersebut untuk dia memperbaiki terus prosesnya usaha-usahanya. Nah, ini cara cara kita membangkitkan partisipasi ya, membangkitkan kepercayaan diri anak yang bermasalah, salah satunya adalah dengan bagaimana dia bisa cerita tentang sesuatu yang spesial dari dirinya. Karena pasti setiap anak punya hal itu, dan beri kesempatan mereka untuk mempresentasikan hal itu, dan itu akan membuat dia merasa spesial ya, dan diterima ya, dihargai. Ini contoh misalkan salah satu anak yang dia yang bermasalah di kelas, tapi ya dia senang ini bercocok tanam, itu kan termasuk menanam labu ya, pumpkin yang raksasa. Akhirnya dia menceritakan itulah, dan itu membuat terlampiaskan gitu ya ke kemandekan komunikasi dia. Dan kita bisa lihat anak-anak yang bermasalah, kita telusuri apa sih yang biarkan dia rangsang untuk cerita. Mungkin dia pendekatannya secara personal ya, di luar jam misalkan ajak ngobrol, bagaimana dia bisa menceritakan apa yang kita nggak tahu, tapi itu adalah kehidupan dia. Terus selanjutnya bisa dengan true or false ya. Jadi misalkan kita kasih gambar ya, terus kita minta mereka menebak dari semua gambar ini 2 adalah saya banget misalkan ya. Coba tebak ya. Nah, lalu di situ mulai cerita, ataupun sebaliknya mereka yang membuat itu dan kita yang menebak, atau teman-temannya yang menebak, akan menciptakan sebuah hubungan, apalagi terjadi ketika kesamaan ya. This is a hallmark moment. Kita bisa memberikan atensi ya, perhatian ketika ada hal-hal yang istimewa ya. Kita bisa memberikan reward, baik itu ada sebuah prestasi ataupun sebuah momen ya. Ada anak yang ulang tahun misalkan, atau dia dapat penghargaan apa, kita bisa memberikan surprise kecil bagi anak tersebut. My class is your class. Jadi biarkan anak merasa memiliki terkait dengan kelas itu, dia bisa mengatur seperti apa kelas itu berjalan. Kita beri kesempatan mereka untuk menjadi bagian yang mengatur kelas. Jadi nggak sepenuhnya kelas itu kita kuasai gitu. Tapi berikan mereka juga andil bagaimana kelas itu bisa merasa nyaman buat mereka, baik dari segi apapun ya, dari sisi misalnya tempat duduk ya, mereka nyamannya gimana, itu hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Misalkan pengen melingkar, oke gitu kan, lakukan, ataupun tanpa meja kita lesehan, ataupun bagaimana. Jadi kita coba ajak mereka untuk berpartisipasi ya. Ada sit up. Nah, ini kita berpakaian sekali-kali ya, mungkin berpakaian berbeda dengan yang biasanya, dan itu cukup bisa memancing mereka kepenasaran ya, kalau kenapa, ada apa ya kan. Itu memberikan curiosity ya, keingin tahuan, dan kita sampaikan bahwa ya ini adalah bentuk saya menghargai kalian ya, mengapresiasi kalian, dan saya mengenakan jas ini. Misalkan ketika hasil tryout mereka ini bagus-bagus, naik, kita bisa memberikan itu, kita bisa datang dengan sesuatu ya yang berbeda. Ya, diantaranya dengan memakai pakaian kita misalkan yang berbeda, ataupun hal yang lainnya lah gitu ya. Kita memberikan sesuatu surprise lah. You're the boss, I work for you. Nah, ini juga kata-kata yang kalau bisa sering kita ucapkan, bahwa kalian bosnya, saya bekerja untuk Anda. Ya, intinya ini sebenarnya sesuai dengan tuntutan Islam ya, dalam mencari ilmu, bahwa yang menuntut ilmu, yang mendatangi, yang memberi ilmu. Ya. Jadi memberi ilmu ini ya memenuhi apa yang diinginkan oleh penuntut ilmu, bukan yang memberikan ilmu memaksakan
ilmunya ya, sementara yang diberinya dia merasa nggak butuh gitu ya. Jadi biarkan mereka itu memerintah kita ataupun meminta ilmu pada kita ya, bertanya pada kita, mengadu kepada kita ya. Rangsang ya kejadian momen-momen seperti itu di mana mereka diberikan kesempatan untuk bisa bertanya kepada kita ya. Jadi jangan hanya satu arah, tapi biarkan mereka untuk bisa bertanya. Malahan kalau menurut saya porsinya mungkin bisa ditambah ya, bahwa pembelajaran itu disetir oleh mereka gitu. Misalkan mereka bertanya lalu kita menjawab. Walaupun kita harus jeli juga memastikan timing waktu ya, jangan sampai juga kemana-mana begitu ya. Istilah tantangannya. Nah selanjutnya relevance ya, relevan ini bagian akhir ya. Jadi relevan itu salah satu kuncinya adalah membangun visi atau menguatkan visi. Relevansi anak harus tahu keinginannya apa, mimpinya apa, visinya apa. Jadi rahasia orang-orang yang berhasil, yang sukses, mereka memiliki visi. Nah, visi itu berbeda dengan mimpi ya, berbeda dengan tujuan, berbeda dengan target ya. Visi lebih dari itu. Visi itu lebih dari itu. Saya ingat dulu waktu saya SMA ya, saya SMA di SMA 2 Subang. Saya punya guru, beliau ini guru SMA 5 Bandung. Jadi guru fisikanya itu Pak Marinsan kalau masalah namanya itu. Beliau di kelasnya selalu memotivasi, membandingkan SMA 2 dengan SMA 5 Bandung. SMA 5 Bandung kan termasuk favorit ya, satu gedung sama SMA 3. Kalau ke ITB mereka tuh pindah kelas, saking banyaknya yang masuk, seperti pindah kelas. Ya lama-lama itu menjadi menjadi sesuatu yang terngiang-ngiang gitu, sampai menjadi masuk ke alam bawah sadar, sehingga secara tidak sadar saya di buku saya itu buku paket ya, itu di panggilan itu tertulis ITB di pakai pensil. Lah awalnya sih iseng ya, awalnya iseng. Tapi lama-lama menjadi mimpi ya, menjadi mimpi dan lama-lama ya yakin gitu ya, bahwa apalagi ketika diyakinkan oleh salah satu guru ya bahwa kamu bisa tembus. Itu mungkin semakin semangat belajar. Jadi awalnya hanya iseng lalu menjadi mimpi, dan mimpi itu menjadi bayangan yang hampir nyata. Jadi visi itu di atas mimpi karena dia bisa secara jelas menggambarkan kejadiannya. Ya, misalnya ketika kita anak visinya ingin masuk ke ITB, misalkan ke UI, kemana, ke UGM, dia membayangkan bahwa dia memakai baju alma mater, dia lagi duduk di bangku kuliah misalkan, ataupun dia lagi di wisuda misalnya. Itu visi ya. Jadi visi itu harus detail, bayangannya itu menjadi jelas ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah Wright bersaudara, dua orang pertama yang berhasil membuat pesawat terbang. Sementara di waktu yang sama ya ada profesor, doktor yang membuat pesawat dengan modal dari pemerintah, tapi mereka kalah ya dalam beradu. Yang pertama kali menerbangkan pesawat malah mereka tidak berhasil. Justru yang berhasil adalah dua bersaudara ini yang mereka bukan sarjana, ya boro-boro dokter ataupun profesor. Kedua orang ini memiliki keyakinan ya, di bengkel sepedanya dia membuat sebuah pesawat dan dibantu, dan itu menginspirasi orang-orang di kampungnya ya, di pedesaan dia untuk membantunya mewujudkan itu. Jadi dia berhasil menginspirasi orang-orang dan akhirnya terbanglah pesawat pertama di dunia. Karena itu tadi ya, betapa mereka punya visi yang jelas ya, seperti apa, dan visi itu menginspirasi orang-orang untuk bisa membantunya. Walaupun dengan modal seadanya, dia bisa menerbangkan pesawat. Lebih dari tujuannya dari sekedar bisnis mencari uang ya, tapi lebih dari itu semuanya. Jadi akhirnya ini pesawat
pertama kali terbang dan menjadi kebanggaan di daerah tersebut. Jadi visi secara definisi adalah gambaran mental yang jelas, terutama gambaran hayalan tentang masa depan. Kata William Arthur Ward, jika Anda bisa membayangkannya, Anda bisa mencapainya. Jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa mewujudkannya. Sesuatu yang ingin kita capai, yang ingin kita wujudkan itu harus kita gambarkan ya, dalam sebuah visi yang jelas, ya. Sebuah visi yang detail. Semakin detail, semakin kuat ya visi itu. Dan semakin kita termotivasi untuk bisa mewujudkan gitu. Seorang atlet kelas atas ya, Olimpiade misalkan atau kelas dunia itu dia punya latihan mental. Mentalnya adalah membayangkan ya, membayangkan ketika dia melakukan perlombaan itu. Misalnya seorang pelari sprint ya, maka latihan dia adalah membayangkan dia berjalan ke trek ya, lalu dia mendengarkan riuhan penonton yang melulukannya, terus dia juga melihat pelari lain melakukan pemanasan, lalu dia juga melakukan pemanasan, dan dia membayangkan ketika dia berlari seperti apa misalkan. Dan itu dilakukan, dilatih. Termasuk main bola juga sama. Lionel Messi termasuk yang suka berlatih seperti itu. Jadi dia melamun gitu. Dia berimajinasi, dia menggiring bola dari arah mana ke mana, lalu dia melakukan shoot ya, untuk bisa membuat gol. Dan itu menjadi kenyataan. Jadi latihan mental itu adalah penting ya kita untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkannya. Makanya ketika anak-anak kita di kelas kita lemah motivasinya, bisa jadi mereka nggak tahu tujuan mereka ya. Itu parah gitu kan. Ya kalaupun tahu mungkin kurang kuat ya. Maka ini yang harus kita kuatkan. Yang harus kita kuatkan itu apa tujuan mereka ada di kelas bimbel kita ya. Apa alasannya mereka ada di kelas-kelas kita. Nah itu harus kita ulang-ulang terus ya. Harus kita kuatkan, harus kita bantu. Sehingga mereka punya alasan kuat kenapa ada di kelas kita. Ingin mencari apa? Kalau di Gontor itu kan ada tuh spanduk besar ya. Setiap yang datang, apa yang kau cari? Di sini apa yang kau cari? Jadi, apa nyari apa gitu kan? Why? Kenapa ada di sini? Kenapa harus belajar dengan bapak, dengan ibu misalkan. Dengan kita, ketika mereka punya alasan, alasannya adalah kuat, nyata gitu kan. Ya karena saya ingin masuk ITB gitu kan. Karena saya ingin masuk UI, karena saya ingin jadi dokter. Saya membayangkan kalau saya jadi dokter nanti saya akan menjadi dokter yang membantu orang-orang miskin di daerah saya. Saya ingin ke pedalaman, ingin membantu orang-orang yang terpencil. Saya ingin punya mimpi, saya ingin menjadi arsitek karena saya ingin membangun rumah-rumah murah bagi para orang-orang miskin. Itu diperjelas, itu dibangun dulu ya. Selama itu belum terbangun, ya, selama anak nggak punya mimpi itu, maka akan susah ya dia untuk punya motivasi, apalagi motivasi jangka panjang. Jadi motivasi jangka panjang itu ya kuncinya di visinya. Mereka apa? Punya alasan apa ada di kelas kita? Kalau ingin kedokteran pasti nilainya harus tinggi. Maka dia akan berusaha untuk bisa mewujudkan itu ya. Kalau anak masih bingung jurusan apa, yaitu berat ya. Makanya di penjurusan itu ya kalau bisa di awal gitu, di awal anak sudah tahu. Walaupun nanti akan berubah nggak masalah, tapi minimal punya target dulu. Kenapa? Visualisasi ini penting ya. Bayangan mental ini penting karena dari penelitian ya. Jadi dibandingkan nih otak. Jadi otak kita melihat sebuah apel nih, nyata ya. Lalu setelah itu dia dihilangin tuh apelnya dan dia disuruh membayangkan apel. Ternyata perilaku otaknya itu sama ya. Aktivitas di dalam otaknya itu menyala di titik yang sama, di area yang sama. Gitu. Artinya apa? Bahwa membayangkan itu sama dengan melihat langsung. Gitu.
efeknya itu sama ya, membayangkan dan melihat langsung. Makanya kan suka ada tuh hipnotis ya. Bayangkan ya, ada lem di antara jari-jari Anda sih. Itu bisa jadi beneran itu orang kayak di lem gitu. Karena di otaknya diperintah seperti itu ya. Apa sih visi dan tujuan itu? Sebenarnya dua hal yang berbeda. Tujuan adalah rencana masa depan yang abstrak dan kognitif. Jadi lebih ke secara pikiran ya, secara logika gitu ya. Apa tujuannya apa? Jadi dokter, jadi insinyur, tujuannya ingin masuk ITB, tujuannya ingin jadi guru ya misalkan, jadi presiden, politikus, itu tujuannya. Nah, apa visi-visi adalah tujuan plus elemen sensorik yang menyertainya. Jadi di visi itu sudah ada tuh emosinya gitu, sudah ada rasa-rasanya itu. Kita membayangkan ada perasaan bangganya, ada perasaan sedih misalkan atau perasaan apa gembiranya dan sebagainya itu. Jadi sudah jelas, lebih jelas ya. Jadi visi itu dari hanya sekedar tujuan. Ketika kita jadi dokter misalkan, maka kita membayangin dokter, kita sudah bisa membayangkan kita menggunakan dokter lalu pakai stetoskop lagi jalan-jalan ke kampung-kampung ya ngobatin nenek-nenek misalkan mungkin kakek-kakek terus membuat klinik buka gratis misalkan yang miskin seperti yang di Mesir itu ada ya dokter orang miskin disebutnya dan ketika dia meninggal dia dimakamkan oleh ribuan orang ya karena jasanya itu. Nah, itu visinya seperti itu ya. Jadi visi itu lebih jelas bukan hanya sekedar statement kata biasa itu ya. Ini contoh lain Walt Disney. Ya Walt Disney ini ya ketika dibuka ya wahana Walt Disney ini apa istana Walt Disney ini yang menciptakan Walt Disney ini dia meninggal 5 tahun sebelumnya. Ketika peresmian itu kan ditanya istrinya itu apakah beliau melihat ini, kata istrinya tuh ya dia melihat ini. Jadi ya itu nggak mungkin ya, tapi itu sebagai gambaran bahwa betapa besar ya visi dari Walt Disney ini seperti apa ke depan. Bill Gates juga sama. Dia dulu mengatakan bahwa nanti suatu saat nanti komputer akan masuk ke setiap rumah di seluruh dunia. Ketika saat itu komputer menjadi harga yang sangat mahal dan sangat besar fisiknya, ya bisa sebesar rumah komputer itu. Nggak ada orang kebayang komputer akan masuk ke setiap rumah. Tapi dia mengatakan suatu saat nanti komputer akan masuk ke setiap rumah. Dan sekarang terjadi ya, hampir setiap rumah punya HP, punya smartphone. Itu betapa kuat visi dia sehingga akhirnya dia bisa termasuk raja di dunia bisnis elektronik ya. Jadi visi yang menurut Marcus dan Nurius kemungkinan diri mewakili gagasan individu tentang akan jadi apa mereka nanti, mereka ingin menjadi apa yang mereka takuti akan terjadi, dan tujuan-tujuan tersebut lebih dari sekedar tujuan jangka panjang karena melibatkan gambaran dan perasaan yang nyata. Dalam banyak hal itu mirip dengan mimpi dan penglihatan tentang diri sendiri. Diri ideal dan diri yang seharusnya. Dua jenis gambaran diri yang mungkin paling relevan dengan motivasi belajar adalah diri ideal. Mewakili atribut yang idealnya ingin dimiliki seseorang. Jadi harapannya, cita-citanya apa, keinginannya apa, gitu. Itu disebut diri ideal. Dan diri yang seharusnya mewakili sifat-sifat yang diyakini seorang harus dimiliki. Yaitu perasaan seorang mengenai tugas, kewajibannya, atau tanggung jawabnya apa. Kalau jadi dokter apa sih tanggung jawabnya, tugasnya apa, ya dan sebagainya. Nah, sistem motivasi diri terdiri dari 3 komponen. Pertama, diri ideal, itu yang menurut kita inginnya jadi seperti apa. Diri yang seharusnya, seharusnya kata orang lain seperti harusnya begini, begitu gitu ya. Dan pengalaman belajar. Jadi pengalaman, eksperimen ini juga menentukan ya, eksperimen tentang dari sistem motivasi diri itu. Jadi pengalaman itu juga proses itu adalah akan sangat menentukan. Nah, ada kondisi yang harus dipenuhi ya untuk
kita membuat sebuah visi. Yang pertama, siswa mempunyai gambaran masa depan yang diinginkan. Yang kedua, diri masa depan cukup berbeda dari saat ini. Jadi nggak sama dengan saat ini, tapi harus berbeda, harus lebih tinggi ya. Bisa diri masa depan rumit dan jelas ya. Rumit perlu perjuangan, tapi jelas. Kita diri masa depan dianggap masuk akal. Jadi bukan sesuatu yang mimpi. Misalkan mimpi yang nggak masuk akal ya. Cita diri di masa depan tidak dianggap sebagai sesuatu yang pasti dan nyaman untuk dicapai. Jadi bukan sesuatu yang mudah, tapi harus sulit. Cita diri masa depan selaras atau setidaknya tidak berbenturan dengan bagian lain dari konsep dari individu, terutama dengan harapan keluarga, peserta didik, teman, atau jadi tidak berbenturan dengan keinginan keluarga kita, ya teman-teman kita, dan lainnya. Tapi walaupun begitu, tidak disetir ya oleh lingkungan. Misalkan kadang anak-anak kita itu kan kumaha-ramena gitu ya, baturana pengen masuk ke jurusan ini ikut ya, ini juga nggak begitu juga ya, tetapi dia punya idealisme. Yang ketujuh, jadi masa depan disertai dengan strategi prosedural yang relevan dan efektif sebagai peta jalan menuju tujuan. Jadi ada prosedur dan strateginya yang relevan dan efektif. Cita diri masa depan secara teratur diaktifkan dalam konsep diri kerja pelajar. Secara teratur diaktifkan. Dan cita diri masa depan yang diinginkan, jika diimbangi dengan ketakutan terhadap diri sendiri, yaitu konsekuensi negatif dari kegagalan mencapai keadaan akhir yang diinginkan. Jadi juga harus disertai ketakutan kalau nggak tercapai bagaimana nih gitu ya. Sehingga anak punya harapan dan juga punya kekhawatiran. Kalau nggak terkejar bagaimana. Jadi itulah kondisi ya yang harus diciptakan ketika kita membuat sebuah visi. Maka implikasi praktisnya adalah konseptualisasi motivasi sebagai visi membuka jalan untuk meningkatkan motivasi siswa dengan meningkatkan intensitas siswa. Yang kedua adalah inti dari setiap praktik motivasi dalam hal ini adalah menciptakan atau meningkatkan kondisi untuk kapasitas motivasi siswa diri di masa depan. Jadi menciptakan atau meningkatkan kondisi, karena visi itu harus selalu diperbarui, harus dikuatkan, harus ditingkatkan. Pembelajar harus mempunyai visi, maka konstruksi diri masa depan yang diinginkan dengan menciptakan visi. Visinya rumit dan jelas, maka perkuat visinya itu. Ya, jadi langkahnya adalah memperkuat visi. Visi dianggap masuk akal, maka buatlah visinya menjadi masuk akal dengan memperkuat visi itu. Lalu visi tersebut disertai dengan strategi yang prosedural, yang efektif, relevan, maka ubahlah visi menjadi sebuah tindakan. Jadi bukan hanya sebuah visi, tapi menjadi breakdown langkah-langkah menuju itu. Lalu visi dilakukan secara teratur, mengaktifkan diri masa depan yang ingin menjaga visi tetap hidup. Dan adalah menyeimbangkan visi. Jadi jika terjadi sesuatu ketika kita gagal, misalnya, kita juga harus memiliki plan B, plan C. Jadi visi juga harus seimbang. Oke, itu mungkin ya materi singkat, simpel, tapi menurut saya ini kalau kita coba bisa membuat sebuah perbedaan di kelas-kelas kita. Walaupun mungkin bertanya ya, kita kan kelas bimbel Pak, kita nggak punya cukup banyak waktu untuk berinteraksi dengan siswa, ya itu betul. Tapi kita bisa menyelipkan ya di tengah-tengah pembelajaran kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita. Jadi tidak juga kita menyerah. Karena ya kita di IELTS ini, ya kalau bisa kita bisa menjadi contoh ya, menjadi teladan bagi guru-guru yang lain ya, yang bukan guru bimbel, bagaimana mengajar yang efektif. Karena manfaatnya kan kita sendiri yang merasakan. Ketika anak-anak kita termotivasi, maka kita akan merasakan benefitnya, kita akan merasakan keuntungannya. Kita akan jadi semakin bersemangat. Ya, sebenarnya materi yang lainnya bisa lebih detail ya, bagaimana kita membangun kelas berpikir ya,
filosofinya juga mungkin nanti di lain waktu bagaimana apa ya namanya itu membangun flow di kelas. Flow itu aliran ya, bagaimana menciptakan sebuah kelas yang dinamis ya, tapi efektif ya. Bukan jadi rame ya, efektif, energik, tapi sesuai mencapai tujuannya, bukan hanya sekedar rame gitu. Dan ini ya perlu nanti kita bahas lebih jauh lagi, tapi untuk malam ini ya sementara ini yang menurut saya perlu kita jadi bahan pemikiran kita ya, bagaimana kita bisa membangun motivasi anak-anak kita. Jadi intinya adalah motivasi itu bagaimana agar anak-anak kita ini memiliki visi yang jelas ya. Dia memiliki tujuan yang jelas, lalu dia juga nyaman dengan pilihan itu. Dia juga merasa menjiwai pilihan itu, dan yang ketiga dia juga yakin bahwa ini gue banget, ini sesuai dengan minat saya gitu. Jadi ada 3 H ya. Ini saya lupa bikin slide-nya. Jadi ada head, ada heart ya, ada hand. Head itu kepala, otak, logika, pikiran kita ya. Ide kita, gagasan kita, keinginan kita ya. Heart, perasaan kita ya. Keyakinan kita, perasaan kita. Dan hand adalah kemampuan kita, minat kita, kemampuan kita. Makanya sebuah kelas, ketika anaknya itu nggak bisa nyampe, ketika anak nggak bisa mengikuti, maka itu nggak akan terbentuk engagement, itu nggak akan terbentuk motivasi yang kuat ya. Ketika anak merasa tidak bisa, jadi sebenarnya motivasi itu akan muncul ketika anak merasa nyambung apa yang dilakukan ini dengan tujuan dia. Terus dia pun menikmati itu prosesnya, dan anak bisa gitu. Selama dia nggak bisa, walaupun jenang sih senang, tapi nggak bisa, dia nggak akan bertahan lama gitu. Jadi tetap ujungnya anak harus bisa ya. Bagaimana agar bisa itu, yaitu ilmu yang lain lagi ya. Kita harus terus berlatih dan mengembangkan diri kita. Yang pasti kita memang harus sabar ya. Namanya pendidikan, kita nggak bisa satu solusi cespleng semuanya selesai ya. Dan kena semua anak juga akan sama sih, pasti akan beda ya. Dan bisa jadi kita perlu adaptasi, kita perlu pengembangan, kita perlu kreativitas juga untuk bisa mengembangkan kemampuan kita. Ya intinya mah ya kita terus berdoa ya, doakan anak-anak kita. Terus juga jangan lupa juga ya, sebenarnya ini buat kita sendiri juga. Kalau ternyata kita sendiri nggak happy ya, jadi kita sendiri nggak merasa nyaman, berarti kita sendiri harus memperbaiki visi kita. Ngajar untuk apa sih gitu ya? Kalau ngajarnya hanya untuk mencari penghasilan, ya agak kurang kuat gitu ya. Tapi ketika kita bisa membayangkan bahwa suatu saat nanti ya ada orang yang duduk di posisi penting misalkan di negeri ini, dan dia adalah anak didik saya ketemu sama dia, dan dia misalkan memeluk kita, berterima kasih, itu sebuah visi misalkan, itu kan membuat kita lebih kuat. Dan itu salah satu yang memotivasi saya dulu menjadi guru ya, karena saya sebenarnya backgroundnya sains ya, matematika sains. Jadi guru yaitu kebetulan awalnya ya, bisa tidak pernah menyesal dan bersyukur bisa menjadi guru. Dan motivasinya adalah ya, saya ingin menjadi bagian kesuksesan orang lain, saya ingin menjadi bagian dari sejarah hidup orang lain ya. Dan itu bagi saya adalah sebuah kepuasan ya, seperti layaknya siapa tuh yang pendaki ya, yang menaklukkan Mount Everest, itu Edmund Hillary ya, Edmund Hillary dan Stanley Norgay gitu kalau saya. Harusnya kan si Norgay ini, pemandu ini, yang pertama menginjakan di Everest. Harusnya, nah dia di depan. Tapi
dia selangkah lagi ke puncak, mempersilahkan Edmund Hillary untuk bisa mencapai itu agar dicatat dalam sejarah yang pertama mencapai adalah Edmund Hillary karena Norgay tidak membutuhkan itu. Baik, waktunya sudah habis ya. Saya hanya bisa menyampaikan itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Suparman. Masya Allah, untuk materinya sangat luar biasa ya. Namun mungkin sebelum kita tutup, ini saya akan berikan dulu kesempatan bagi mungkin Bapak, Bunda, Ustadz-Ustadzah sekalian yang ingin bertanya. Tapi mungkin saya batasi hanya 3 pertanyaan pada malam hari ini. Silakan kalau yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, maka silakan jika ada Bapak, Bunda, Ustadz-Ustadzah yang ingin bertanya. Bisa raise hand atau mungkin tadi ya pertanyaannya bisa diketikkan di kolom chat. Oh, ini sudah ada yang raise hand? Enggak, kepada Bu Intan. Enggak, Bu Intan, dipersilakan. Bismillah. Pak, saya mau tanya, tadi kan ada poin tentang relevansi ya Pak. Tadi Bapak contohkan misalnya kita pengen relevan misalnya tentang tahu tentang musik anak-anak yang mereka dengarkan seperti itu ya. Jadi kita berusaha bonding sama siswa seperti itu. Nah, jadi ada kasus seperti ini Pak. Jadi waktu tahun 2020 tuh, jadi ada satu kelas di mana siswanya itu ada satu mata pelajaran di mana siswa tuh jarang banget masuk kayak gitu. Awalnya rame, tapi pas udah mulai ke tengah ke akhir tuh banyak yang siswa yang nggak masuk kayak gitu kan. Terus saya coba telusuri gitu ya, apa alasan siswa tidak hadir seperti itu. Nah, pas saya tanya ke anak-anak, apa ada problem dengan cara gurunya mengajar? Anak-anak sih bilangnya, waktu itu sih nggak ada masalah dengan cara pengajarannya. Hanya saja ternyata problemnya adalah, jadi tutor ini, kebetulan tutornya dari eksternal, tutor itu sering berusaha bonding ya sama siswa seperti itu. Jadi dia bondingnya caranya adalah, cara dia bikin relevan diri dia adalah, dia sering cerita tentang struggle dia untuk masuk PTN seperti itu. Poinnya adalah si tutor ini sering ceritanya lebih kepada masalah ekonomi. Jadi misalnya let's say misalnya siswa terlambat gitu ya, maka si tutor ini bakalan ngomong, kalian tuh bayar bimbel mahal nih kayak gitu. Bapak dulu waktu masih SMA nggak bisa bimbel karena nggak ada biaya gitu-gitulah. Nah terus misalnya kayak, oh anak-anak ada yang nggak ngebaca modulnya, terus si tutor ini ngomong, dia mencoba relevannya adalah dia ceritain gimana dia dulunya seperti itu. Jadi kayak waktu saya SMA saya bahkan nggak bisa nih punya modul seperti ini kayak gitu, karena ya tadi orang tua saya nggak punya privilege buat beliin buku yang seperti ini kayak gitu. Kalian enak nih di Ashifa seperti itu, lengkap, terus udah bayar mahal tapi pada nggak hadir kayak gitu. Ternyata pas saya telusuri ke anak-anak, mereka merasa tidak nyaman gitu ya ketika ada tutor yang bercerita tentang masa lalunya tapi masalah ekonomi. Bahkan siswa itu ada tuh siswanya ngomong kayak gini, ya bukan salah saya, papa saya kaya kayak gitu. Ngomongnya seperti itu. Jadi maksud saya adalah menurut Bapak bagaimana cara kita soal relevan kita berusaha bonding sama siswa. Apakah menurut Bapak menceritakan tentang struggle kita, let's say misalnya tentang masalah ekonomi gitu ya, dengan kasus tadi ke anak Ashifa ya, kasusnya di anak Ashifa, apakah menurut Bapak itu masih relevan gitu ketika kita cerita yang struggle ekonomi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut Bapak bagaimana gitu ya langkahnya seharusnya buat relevan itu ke anak-anak seperti itu, supaya yang bonding yang kita coba bikin itu mengena gitu ya, untuk memotivasi siswa itu mengena gitu. Jadi nggak yang offside kayak gitu. Jadi ada siswa yang merasa malah nggak nyaman ketika dibicarakan masalah ekonomi seperti gitu Pak kira-kira. Yes. Langsung jawab ya. Langsung jawab aja Mas, silakan. Langsung jawab aja nggak apa-apa. Ya, jadi jadi itu dalam itu emang mungkin tujuannya ini ya memotivasi ya, guru itu memotivasi, cuman dia salah strategi gitu kan, karena
itu seperti dalam tanda kutip menghina itu ya, dalam tanda kutip merendahkan anak apa yang manja mungkin ya, tidak bersyukur atau apa gitu. Itu ya memang realnya mungkin seperti itu ya, tapi kita ya sebagai tutor ataupun sebagai guru harus harus apa ya? Ya tadi itu apa? Unconditional acceptance. Jadi kita harus menerima tanpa syarat ya anak-anak kita ini ya, dia mau kaya, mau miskin ya, dia juga mau seperti apa ya, termasuk juga dia maaf itu ya, misalkan dia anaknya bolos misalkan ya, pun apa, kita tetap tunjukkan respect kita ya pada anak itu sehingga dia juga apa akan memberikan respect pada kita daripada kita juga menunjukkan misalkan ketidaksukaan kita ya, apalagi misalkan dia dipermalukan di depan anak yang lainnya misalkan, itu juga melukai harga diri dia. Jadi agak susah kalau sudah begitu untuk menjalin hubungan, itu agak agak susah. Jadi tetap kita apa ya, harus ngelehan lah sebagai guru, kita harus harus ya harus sabar ya melihat anak-anak seperti itu, motivasinya sangat rendah. Kita harus terus ya, terus memberikan motivasi dan tidak membanding-bandingkan, tidak membandingkan mereka dengan kita, sehingga itu bisa melukai anak tersebut ya gitu. Tapi kalau sekiranya kita punya pilihan kata yang baik sih nggak masalah ya, kita misalkan sehingga dia anak itu tidak tersinggung misalkan. Misalkan kita juga kasih contoh yang kondisinya mirip dengan mereka. Makanya sebenarnya untuk nyambung dengan mereka itu relevan, itu kita juga harus bisa mendalami gitu kan, apa sih pola pikir mereka gitu, anak-anak itu seperti apa, termasuk juga di kalangan ekonomi mereka gimana sih gitu ya cara mereka berpikir gitu. Jadi kita perlu tahu ya agar bisa nyambung anak, nggak apa ya, nggak tidak merasa minder gitu ya, dan juga tidak merasa berbeda dengan kita. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain enggak ada yang punya pengalaman ataupun punya ide yang lain. Silakan. Baik, silakan mungkin ada Bapak Bunda Ustaz tadi yang ingin mungkin menambahkan itu ya, atau mungkin ada yang punya pertanyaan lain, mungkin silakan. Ada 2 pertanyaan lagi. Atau kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, boleh dari saya mungkin ya Pak pertanyaannya. Saya ingin bertanya aja sih Pak, karena mungkin ini ada beberapa juga tutor di sini kan tidak hanya dari jenjang SMA ya Pak ya, juga ada yang dari jenjang SMP. Nah, kalau dari tadi kan saya sampaikan, dari Bapak sampaikan adalah kepada motivasi sendiri itu terbentuk dari awalnya dari visi. Nah, ini kasusnya kalau di SMP nih Pak, terutama di kelas 7 mungkin ya, yang mana sebenarnya mereka sendiri juga masih bingung gitu kan, visi mereka apa, tujuan mereka sekolah itu buat apa. Mungkin juga ada anak yang berpikir ya sekolah itu karena kewajiban dari orang tuanya gitu, nggak tahu bahwa apa sih fungsi dari sekolah itu, fungsi dari belajar itu sendiri. Nah, kira-kira kalau kasusnya di anak-anak SMP nih Pak, terutama tadi ya anak-anak kelas 7, itu harus seperti apa gitu kita sebagai guru gitu untuk bisa membangun motivasi kepada mereka. Ya, memang tadi contoh saya banyak kan yang ini ya, yang keperguruan tinggi gitu ya. Sebenarnya ini juga relevan ya dengan anak SMP. Kayak tadi contoh Jesse Watson kan dia anak SMP itu. Jadi dia 16 tahun, 16 itu kan lulus SMP gitu. Lulus SMP dan dia membangun itu mimpi dia dari sejak dia kecil ya. Mungkin dari sejak dia SD. Jadi membangun itu mimpi itu, jadi sudah punya visi, punya mimpi. Saya akan keliling dunia gitu ya, menjadi orang termuda keliling dunia. Jadi itu bisa relevan. Tinggal kita kasih contoh-contohnya yang memang relevan ya dengan mereka. Kayak di Salsabila itu juga sama ya, sampai Mbak visinya adalah menjadi dokter ya. Jadi kita ingin mengobati orang gitu ya, mengobati orang-orang miskin, orang tidak mampu gitu. Itu visi yang kita bangun. Maka semakin dini kan itu semakin banyak kesempatan ya kita untuk menuju ke visi itu. Jadi sebenarnya untuk SMP juga sama gitu ya. Kita bisa bangunkan mimpi mereka itu
apa sejak dini gitu kan, dan itu akan apa ya lebih kuat. Contohnya misalkan anak saya ingin jadi koki itu dari SD sudah begitu gitu ya, tujuannya ya itu apa ini contohnya seperti itulah ya, walaupun nanti di tengah jalan berubah gitu ya, karena namanya anak-anak kan tergantung lingkungan juga nanti ya, tergantung dengan tadi experience, pengalaman pengalaman lingkungan itu akan berpengaruh. Makanya sebenarnya ada agak semu ya antara bakat dengan interest gitu. Dengan minat, bakat dan minat itu. Kenapa? Karena yang saya lihat kebanyakan itu sebenarnya minat ya. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh lingkungan dan itu kan berubah gitu ya. Tiap kita ketemu sama kelompok ini ya, lingkungan begini itu biasanya berubah tuh ya. Kayak ya saya aja dulu waktu kecil ingin jadi tentara, terus berubah lagi, terus berubah gitu. Tergantung dengan ya, lingkungan kita. Tapi anak harus punya tujuan, itu yang poinnya. Poinnya itu anak harus punya cita-cita, punya mimpi, apa, punya ini. Jadi YouTuber misalkan kan. Kayak dia bayangin dia bisa kayak Atta, misalkan, atau kayak siapa gitu kan. Ya nggak masalah gitu kan. Tapi kita arahkan. Mungkin itu Bu ya yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Maka Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand. Kalau tidak ada, maka untuk sesi kita pada malam hari ini akan saya cukupkan. Tidak ada? Udah tidur kali. Baik. Baik, karena memang waktunya sudah habis juga sih Pak. Baik, kalau begitu untuk pertemuan kita pada malam hari ini akan saya cukupkan. Namun izinkan saya membacakan dulu sedikit mungkin rangkuman atau kesimpulan ya dari materi pada malam hari ini, bahwa sebenarnya yang paling pertama yang sangat penting untuk dibangun oleh guru atau tutor mungkin ya pada saat di kelas itu yang pertama tadi adalah relationship ya, yang mana relationship dibangun dari kenali dulu anak-anak kita di kelas. Mungkin yang paling utama yang selalu juga kami tim ALC selalu gaungkan kepada Bapak Ibu adalah kenali nama anak-anaknya. Jadi makanya itu pentingnya di awal kita sampaikan atau kita adanya presensi itu adalah agar kita kenal gitu dengan nama anak-anaknya. Lalu bangun kedekatan dengan anak, pahami perasaan anak, ya. Lalu yang kedua adalah tunjukkan mimik yang penuh dengan semangat dan mata yang berbinar. Nah, mungkin ini yang kadang kita lupa nih Bapak Ibu ya. Kadang kita sebelum masuk ke kelas itu kan lagi ada masalah dan sebagainya yang tanpa sengaja wajah kita tuh terbawa pada saat masuk kelas. Jadi mungkin perlu diperhatikan ya, bahwa ketika di kelas ataupun masalah yang kita miliki jangan sampai tercerminkan di depan anak-anak kita seperti itu. Jangan sampai mereka kayak gurunya juga hari ini tampak bete, kesel, sedih gitu kan ya, jangan sampai tercerminkan hal seperti itu, karena kalau anak zaman sekarang tuh tipikal anak-anak yang sangat perasa ya, mereka tuh peka sekali gitu, terutama kepada guru-gurunya. Lalu yang ketiga adalah relevansi, yaitu adanya keselarasan tujuan antara tujuan kita pengajar dengan siswa. Jadi sampaikan tujuan pembelajaran itu apa, itu yang paling pertama ya, manfaat dari pembelajaran itu apa, dan kira-kira kebutuhan anak-anak itu seperti apa di kelasnya. Lalu yang keempat itu ada resilience, yaitu kemampuan untuk bangkit saat anak-anak dalam keadaan penuh masalah. Jadi resilience ini berhubungan dengan visi ya, yang mana berhubungan dengan tujuan. Kalau tujuan anak-anaknya sudah fix, kamu masuk kelas ini tujuannya buat apa sih? Apa yang kamu cari? Kalau anak-anak sudah punya pandangan seperti itu, mau mereka lagi bete, mau mereka lagi down, pasti mereka akan mudah untuk kita ajak untuk ayo sama-sama kita bangkit lagi. Tapi kalau sejak awal visi misinya belum ada, anak-anak nggak tahu belajar buat apa, mereka nggak tahu fungsi dari pembelajaran buat apa, itu mau kita seperti apapun pasti akan sulit. Gitu. Jadi memang sebelum ke arah manapun, yang paling utama adalah bangun dulu visi dari anak-anaknya. Ya, tujuannya apa? Mereka tuh butuh ke kelas ini apa? Mungkin kalau yang SNBT mudah ya, tujuannya adalah untuk masuk perguruan tinggi negeri. Untuk kelas 10-11 akademia, tujuannya buat apa? Ini untuk meningkatkan nilai pembelajaran di kelas hari-hari. Kok kenapa butuh nilai yang bagus pada saat di sekolah? Karena nanti biar kelas 12-nya bisa dapat kuota SNBP ya, minimal kayak gitu kita kasih anak-anak dasarnya gitu ya, untuk memotivasi mereka. Kalau anak SMP kelas 7-8 terutama yang paling sulit kelas 8 ya,
biasanya. Karena bagaimana cara memotivasinya? Kalau saya pribadi suka lihat materi-materi SMA itu sering sekali berkaitan dengan materi-materi dasar di SMP. Jadi kalau materi SMP-nya lemah, biasanya nanti di SMA-nya juga suka terlihat gitu kan ya. Jadi bisa dibangun dari hal-hal seperti itu gitu, bahwa materi dan pembelajaran yang mereka pelajari saat ini itu pasti akan bermanfaat ke depannya. Baik, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, jazakumullah khairan katsiran, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Suparman atas materinya, sungguh luar biasa. Insya Allah rekamannya nanti akan saya edit dulu Bapak Ibu semua, dan juga nanti mungkin dari Pak Suparman materi tadi yang PPT-nya kalau bisa di-share dan boleh di-share, alhamdulillah nanti bisa di-share ke saya, nanti akan saya coba share ke Bapak Ibu semua juga bersamaan dengan video rekamannya. Baik, kalau begitu kita tutup materi ataupun pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih banyak Bapak, Bunda, Ustaz saja semua atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah ada di link chat ya. Mangga bisa langsung diklik saja. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.